Alhamdulillah atas izin Allah ternyata saya terpilih jadi ketos. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama kakak Fadil Ramdansyah. Kakak akan menemani kalian 10 menit ke depan. Pertama, terima kasih banyak untuk pengurus OSIS 2324 yang telah mengundang kakak, juga pembina OSIS yang telah mengizinkan kakak untuk membersamai kalian, dan juga adik-adik yang sangat kakak banggakan karena kalian akan dilantik menjadi pengurus OSIS 2425 SMPN Negeri 34 Bandung. Pertama, kakak akan menceritakan tentang pengalaman kakak menjadi pengurus OSIS di 34 yang awalnya itu kakak pesimis karena kakak beranggapan memiliki pandangan bahwasanya di 34 itu isinya orang-orang keren, isinya orang-orang pintar, isinya orang-orang juara, isinya orang-orang kelas atas gitu, yang mana kakak nggak bisa bersaing dengan mereka karena kakak nggak punya kelebihan, kakak dari orang-orang yang biasa-biasa aja gitu. Tapi setelah kakak mencoba untuk beradaptasi, menemukan teman-teman yang ternyata punya latar belakang yang sama dengan kakak, sehingga itulah menjadi penyemangat kakak untuk bisa bersaing dengan teman-teman di 34. Terbukti ketika kakak kelas 7 ternyata mendapatkan kepercayaan dari wali kelas, yaitu Bu Rani. Halo Bu Rani. Kakak diberikan kepercayaan untuk menjadi pengurus OSIS meskipun ketika itu OSISnya masih online. Kemudian kakak lanjut di kelas 8 daftar ulang OSIS dan alhamdulillah terpilih. Meski awalnya kakak bertujuan hanya untuk menjadi ketua Sekbid 1 atau pengurus Sekbid 1, yaitu keimanan dan ketakwaan. Tapi alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari teman-teman, dari kakak kelas OSIS, dan juga dari pembina OSIS sendiri, sehingga terpilihlah menjadi calon ketua OSIS. Yang ketika itu calonnya ada 3, ada Teh Fibi sama Kak Zidan. Dua-duanya aku banyak belajar dari dua-duanya. Makasih banyak buat dua-duanya, Kak Fibi, Kak Zidan, yang udah ngasih pelajaran berharga lah buat aku. Bakal aku ingat terus dua orang itu. Kemudian selain di OSIS, sebelum jadi ketua OSIS, aku udah jadi ketua karisma juga, meskipun hanya beberapa minggu, karena setelah jadi ketua OSIS aku dipindahkan jadi DKM karisma untuk mengurusi masjid. Selain karisma, aku juga aktif di PMR sehingga aku jadi komandan, dan juga aktif di Inti KKR. Dari banyaknya organisasi yang aku pegang, itu memberikan aku pelajaran supaya bisa mengatur waktu, supaya bisa memberikan prioritas antara nilai, antara kelas, antara pertemanan, antara masalah pribadi, antara kesibukan sendiri, dan juga organisasi. Itulah yang menjadikan aku lebih disiplin, lebih bisa menghargai waktu, tidak buang-buang waktu, dan juga untuk bisa lebih serius untuk menghadapi semua kesibukan. Juga selain aktif di sekolah, aku membuktikan keanggotaan aku menjadi OSIS di luar sekolah dengan mengikuti banyak perlombaan, karena menjadi suatu kebanggaan ketika aku lomba, aku bisa mengharumkan nama 34, seakan-akan memberikan pesan gitu, kalau 34 itu ada, 34 itu siswa-siswinya berprestasi, 34 itu mampu bersaing sama sekolah lain dari tingkat kota sampai nasional. Selain aktif di perlombaan, aku juga aktif di organisasi luar sekolah, antara lainnya di masjid. Kemudian juga aku ikut Vokab, Forum OSIS Jawa Barat, Forum OSIS Kota Bandung, dan juga FOJB, Forum OSIS Jawa Barat. Dari situlah aku belajar bahwasanya kita bukan hanya penting untuk jadi orang pintar, tapi kita juga harus punya relasi, kita juga harus punya banyak teman, karena nanti manfaatnya ketika kita di dunia kerja atau ketika nanti kita sudah besar itu sangat bermanfaat ketika kita punya banyak kenalan, kita punya banyak relasi yang isinya orang-orang keren, orang-orang yang berpengaruh. Itu sangat berpengaruh, menguntungkan bagi kita di masa depan. Dan itu memberikan aku banyak menemukan teman-teman, banyak menemukan sahabat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda, minat bakat yang berbeda-beda, sehingga aku bisa belajar banyak dari mereka. Supaya apa? Supaya aku mengaplikasikannya ke diri aku sendiri. Kemudian pesan-pesan aku untuk adik kelas 2425, juga untuk semuanya. Pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk dapat nilai. Tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk rapot. Tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk ngisi absen, bukan hanya untuk masuk sekolah kemudian pulang, bukan hanya itu. Tapi kalau kalian baca tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan itu untuk mencapai kebahagiaan kalian dalam hidup kalian,
Untuk mencapai apa? Untuk mencapai pribadi yang taat, pribadi yang punya keimanan, punya ketakwaan. Kemudian setelah itu pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian setelah itu barulah pribadi yang pintar, pribadi yang kreatif, dan juga pribadi yang bisa apa? Bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, menjadi masyarakat, anggota masyarakat, warga yang baik. Jadi berurutan. Jangan hanya kalian pintar, tapi kalian jelek dalam perilaku. Jangan kalian pintar, tapi kalian masih bolong-bolong dalam melaksanakan ajaran agama, mau agama Islam, mau agama Kristen, dan lain sebagainya semuanya. Pokoknya ajaran agama itu kalian harus amalkan, ibadah, karena agama itu mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan. Kalau kalian udah paham agama, insya Allah semua aspek-aspek kehidupan kalian juga akan baik. Kemudian setelah agama, kalian harus bisa berakhlak, kalian harus bisa punya sikap yang bagus ke semua orang-orang tua, adik kelas, guru, teman-teman. Barulah kalian bisa capai apa? Capai pintarnya kalian di bidang masing-masing, minat bakat kalian di banyak perlombaan juara-juara. Kemudian baru kalian bisa mencapai kreativitas dalam berpikir. Kemudian kalian aplikasinya apa? Aplikasinya itu dalam kehidupan kalian nanti ketika udah jadi warga negara, atau bahkan saat sekarang pun ketika kalian jadi siswa dan juga hidup di masyarakat. Selanjutnya adalah bahwasannya sekolah itu bukan hanya tempat belajar. Di sekolah itu kalian bersosial juga, kalian juga akan menemukan banyak masalah, menemukan banyak drama, yang disitulah yang akan mendewasakan kalian dari sekolah. Jadi bukan hanya belajar, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang mendapatkan pendidikan, sehingga menjadi orang yang terdidik. Karena orang yang belajar belum tentu terdidik, tapi orang yang terdidik insya Allah dia sudah banyak belajar. Karena berbeda antara hanya belajar dengan menjadi orang yang terdidik. Orang yang terdidik akan lebih terbina. Orang yang terdidik dia akan lebih memiliki luas pemikirannya. Bukan hanya sudut pandang dari nilai, dari IQ, tapi juga dari sikap, cara berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian OSIS itu bukan hanya organisasi. OSIS itu keluarga besar kalian. OSIS itu satu wahana, satu tempat yang dimana dia itu menjadi tempat kalian belajar organisasi. Karena kalian baru merasakannya di SMP dan nanti akan di SMA juga akan ada, kemudian di kuliah, kemudian di masyarakat. Sehingga itu bertahap. Kalian harus belajar menjadi apa? Menjadi orang yang bisa beradaptasi, menjadi orang yang peka dengan lingkungan, menjadi orang yang peduli sama teman. Pokoknya banyak banget lah yang bakal kalian dapat nanti di pengurus OSIS. Kemudian kalian harus mengenali diri kalian. Kalian harus cari jati diri kalian. Kalian hidup buat apa? Tujuan hidup kalian apa? Apa capaian yang ingin kalian capai di hidup? Moto hidup kalian apa? Apakah kalian ingin menjadi orang yang sebaik-baik orang, yaitu orang yang bermanfaat, sebaik-baik orang yang dia itu mengamalkan dan mempelajari agama, sebaik-baik orang yang dia memiliki perhatian yang baik kepada orang lain? Itu banyak sesuai apa yang ada pada isi kepala kalian. Kemudian kalian harus mengembangkan diri kalian, Kalian harus punya minat bakat yang di situ kalian fokus, yang di situ kalian menjadi ahli. Karena seperti kita membuat satu lingkaran besar, kita akan membuat tengahnya dulu, titik tengahnya dulu sebelum kita menggambar titik-titik yang lain sehingga menjadi lingkaran yang besar, lingkaran yang sempurna. Juga seperti kalian menanam pohon, itu akarnya harus kuat dulu. Sebelum apa? Sebelum pohon itu rindang, sebelum pohon itu memberikan manfaat kepada banyak orang lain, itu akarnya itu harus kuat dulu. Nah itulah keahlian kalian di bidang masing-masing. Pokoknya apa yang kalian jago, fokus di situ sehingga kalian bisa jadi ahli di situ. Kemudian mulai rencanakan masa depan kalian. Setelah kalian dari SMP, kalian akan lanjut kemana, kalian akan kuliah di mana, kalian akan kerja jadi apa yang akan kalian kejar di dunia ini. Itu pesan-pesan singkat yang kakak bisa sampaikan untuk kalian. Selebihnya untuk yang mau ngobrol-ngobrol boleh ke nomor kakak ataupun di IG kakak di Sudirman Muda. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semangat kalian untuk OSIS 2425 SMPN Negeri 34 Bandung. Kakak bangga bisa menjadi bagian dari OSIS 34 Bandung 34. Bravo.